Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saudaraku, dalam pembahasan tentang apa saja perkara yang dapat menghanguskan amal, dalam edisi-edisi sebelumnya Anda telah menyebut 5 perkara yang bisa menghanguskan amal. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah murtad, yang ketiga adalah riya, yang keempat adalah bid'ah, dan yang kelima adalah durhaka pada kedua orang tua. Itulah 5 perkara yang telah Anda sampaikan dalam edisi sebelumnya sebagai perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Dan untuk kesempatan kali ini, izinkan Anda melanjutkan perkara yang ke-6. Adapun perkara ke-6 yang dapat menghanguskan amal kita adalah suka menyebut-nyebut pemberian kita, apalagi diiringi dengan menyakiti hati penerimanya. Mungkin kita sering membantu orang, mungkin kita sering menolong orang, tapi sering pula kita batalkan amal ibadah kita yang sangat mulia itu dengan kita kadang mengungkit-ungkit. Ketika kita terjadi konflik dengan orang yang tadinya sering kita bantu, kita ada masalah, mulai kita beberkan, kita sampaikan ke orang-orang, dia ini lupa bahwa dulu kita tuh yang nolong dia, waktu dia nggak punya uang sekolah, kita yang kasih jajan, dia menyebut-nyebut pemberiannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya menyebut-nyebut pemberian, apalagi diiringi dengan menyakiti hati penerimanya, akan menghanguskan amal yang kita telah lakukan itu. Apa yang Anda sampaikan adalah banyak dilandaskan pada dalil. Dalil pertama adalah dalam hadis yang masih telah Anda sampaikan pada sebelumnya di bagian kelima tentang 3 golongan yang Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka, yaitu salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka, sorfan wala adlan, tidak amalan wajib, tidak pula amalan ibadah sunnahnya, semua akan Allah tolak. Yang kemarin Anda baru sebut, yang pertama itu kan kedua durhaka pada kedua orang tua. Lalu yang kedua, Nabi kita SAW menyebut wa mannan. Mannan adalah mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan pada orang lain, apalagi sekali lagi kalau diiringi dengan menyakiti hati penerimanya. Sesungguhnya mengungkit-ungkit pemberian ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka, sorfan wala adlan, amalan wajib maupun amalan sunnahnya. Allahul musta'an. Dan hal ini diperkuat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan pahala sedekahmu. La tubtilu shadaqatikum, kau jangan sampai hanguskan amal sedekah dirimu sendiri. Dengan apa? Ada 2 di ayat ini Allah sebut, bilman wal adha. Pertama alman tadi mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua wal adha, menyakiti hati penerimanya. Atas dasar inilah maka Allah menegaskan pada kita 2 perkara ini dapat membatalkan amal. Tadi seperti di redaksi awalnya, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan pahala sedekahmu. Kita sering bantu orang sedekah itu, tapi ketika kita ada masalah dengan orang yang kita bantu itu, kita ungkit. Apalagi kalau dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, sungguh ini akan bisa menghanguskan amal ibadah kita. Dan dalam ayat yang lain
Di surat Al-Baqarah ayat 262. Ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang akan mendapat pahala yang besar dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan segala pemberiannya, Allah ikat dengan syarat. Di mana dia berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, yaitu orang-orang yang mereka itu menginfakkan sebagian harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Apa cukup begitu? Tidak. Allah sebut lanjutkan, tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian dia tidak mengikuti, tidak mengiringi apa yang telah dia infakkan itu, manna wala ada, dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati si penerimanya. Ayat ini hampir sama ruhnya dengan ayat yang sebelumnya telah Anda sebutkan tadi. Jangan kau ikuti sedekahmu, infakmu dengan kau ungkit-ungkit, apalagi dengan menyakiti hati penerimanya. Maka kata Allah, untuk orang-orang yang infaknya, sedekahnya, pemberiannya itu dia tidak mengiringi dengan dua perkara tadi, inilah yang Allah janjikan, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahalanya ada di sisi Allah, wala khaufun alaihim, mereka enggak perlu lagi takut, wala hum yahzanun, dan tidak perlu lagi susah kecil hati, susah hati, tenang. Asal Anda benar, ketika Anda sedekah, jangan ikuti, apalagi menyakiti hati penerimanya. Pahala sudah ada di sisi Allah, Anda akan Allah amankan dari rasa takut nanti dia berhisab, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang barangkali selama ini ada kelebihan rezeki membantu saudara kita yang sedang susah dan sebagainya, jangan lagi-lagi kita menyebut pemberian kita, apalagi dengan menyakiti hati pemberinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum.